Apa itu dendam? Dendam adalah rasa yang tinggal di dalam hati kita karena banyak harapan yang kita berikan kepada orang lain, harapan itu tidak terpenuhi. Ya. Orang itu menjadi dendam karena apa? Karena banyak harapan yang digantungkan di tempat orang lain dan ternyata harapannya tidak terpenuhi. Akhirnya orang itu kecewa dan kecewanya sangat berat, akhirnya apa? Menjadi dendam. Nah, ini sumbernya dipahami dulu nih ya. Kenapa banyak orang dendam, kenapa banyak orang benci, kenapa banyak orang hatinya tersakiti. Dimulai dari mana? Dimulai karena kita menggantungkan harapan-harapan kita kepada orang lain. Dan ternyata orang itu tidak bisa memenuhi harapan kita gitu loh. Itulah yang membuat apa? Sumber tadi. Sakit hati dan akhirnya menjadi dendam. Oke, contoh ya. Banyak pasangan itu terlalu berharap bahwa kebahagiaannya itu tergantung di pasangannya. Ini dimulai dari yang kecil dulu ya, di lingkup yang kecil dulu. Banyak pasangan, ya, banyak suami istri itu terlalu berharap bahwa pasangannya itu nanti bisa membuat hidupnya bahagia. Pasangannya bisa membuat hatinya senang. Pasangannya bisa membuat hatinya nyaman. Banyak orang terlalu berharap kepada pasangannya. Dan harapannya apa? Banyak sekali. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kami sebagai bapaknya banyak orang. Ya. Ini ada Bu Niko di sini. Kami tidak terlalu banyak menuntut. Bu Niko nggak terlalu banyak menuntut ke saya, dan saya pun nggak terlalu banyak menuntut Bu Niko. Tetapi kami punya komitmen bahwa kami masing-masing harus saling. Jadi saya juga pengen membahagiakan Bu Niko pun berusaha sebaik mungkin membahagiakan saya. Jadi saya tidak menggantungkan kebahagiaan saya di tempat Bu Niko. Tapi Bu Niko pun juga tidak menggantungkan kebahagiaannya di tempat saya. Tetapi kami komitmen bagaimana kami saling membahagiakan. Justru Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan saya itu ketika Bu Niko bahagia. Sama Bu Niko pun bahagia ketika melihat suaminya bahagia. Jadi pelajarannya di sini adalah kebahagiaan kita itu bukan ada di dalam diri kita. Tetapi kebahagiaan kita justru ketika kita bisa membahagiakan orang lain, termasuk pasangan kita. Ya, bagaimana cara menghilangkan rasa-rasa yang tidak enak lagi. Prakteknya begini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau di dalam hatimu masih ada orang yang kamu anggap menyakiti ya. Kalau di dalam hatimu masih ada pribadi yang kamu anggap pernah mengambil hakmu, menyakiti hatimu. Coba kalau masih ada fotonya, ya, kalau masih ada fotonya, nanti pandangi fotonya. Pandangi fotonya. Ya, mantanmu atau siapapun pokoknya ya. Jadi yang dulu pernah kamu anggap menyakiti kamu. Atau sekarang kalau masih dalam satu rumah tapi sudah mulai ada rasa-rasa gak enak. Ya, kalau tidak berani menatap secara langsung, lewat foto dulu ya. Lewat foto dulu. Kalau bisa langsung itu lebih bagus. Tapi kalau belum berani minimal lewat fotonya dulu. Ya, pandangi fotonya. Dan katakan kepada pribadi yang tadi kamu anggap mensakiti kamu atau menzolimi kamu. Ya, pandang fotonya, pandang wajahnya. Katakan begini, bukankah orang ini dulu pernah dekat dengan saya? Bukankah orang ini dulu pernah membuat aku nyaman? Kira-kira yang menyakiti tadi orang jauh atau orang dekat? Orang dekat, kalau orang jauh gak mungkin menyakiti kan itu kan. Saya gak akan menyakiti Bu Ella yang di Bantul sana karena jauh kan itu kan. Justru yang sering menyakiti siapa? Orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang pernah dekat dengan kita.
Maka sekarang ya, kalau belum berani ketemu langsung atau belum berani natap langsung orangnya, melalui fotonya dulu. Ya, pandangi fotonya. Terima kasih untuk pribadi ini yang dulu pernah membuat aku nyaman. Terima kasih untuk pribadi ini yang dulu sangat dekat dengan aku. Dan aku pernah dibuat nyaman bersama dia. I love you, muah 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 gitu ya. Oke, mulai mencari hal-hal baik yang ada di dalam pribadi itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah berani langsung ketemu orangnya, lebih baik lagi itu. Lebih baik lagi itu, ya. Kalau masih satu rumah ya, mulai temui, peluk. Terima kasih untuk kenyamanan yang selama ini sudah Engkau berikan kepadaku. Dan aku mau juga membuat nyaman hatimu. Aku akan balas semua kebaikan-kebaikanmu saat ini. Aku akan menjadi pribadi yang siap melayani kamu. Ya, seringkali banyak orang itu sangat mudah tadi ya. Hatinya dipengaruhi oleh perbuatan orang lain. Hatinya lebih dipengaruhi oleh perlakuan orang lain. Ada beberapa orang yang kadang membenci orang lain, padahal hanya karena persepsi. Menghakimi orang lain hanya karena persepsi. Nah, ini rasa dendam, rasa benci itu adalah penghakiman sebetulnya. Penghakiman yang tidak dilakukan di ruang sidang. Ya, penghakiman yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau Bapak Ibu membenci orang lain, ya, marah kepada orang lain, Bapak Ibu itu sedang apa? Sedang melakukan penghakiman sebetulnya. Penghakiman yang didasarkan apa? Persepsi. Dan tidak dilakukan di tempat yang terbuka. Tapi sayangnya penghakiman yang Bapak Ibu berikan, itu dampaknya bukan ke orang yang Bapak Ibu hakimi. Tapi dampaknya kepada Anda sendiri. Ingat-ingat Bapak sekalian ya, temanya apa? Dendam masa lalu adalah sampah yang akan mengotori dan mewarnai kehidupan kita di masa depan. Ini diingat-ingat nih. Kalau masa depanmu pengen baik, masa depanmu pengen cerah, masa depanmu pengen dipenuhi dengan warna-warna yang indah, apa yang harus kita lakukan? Hilangkan dendam yang ada di dalam hati kita. Karena apa? Dendam itu ternyata sampah. Ya, dendam itu adalah sampah. Ketika dalam hatimu masih ada dendam, berarti apa? Masa depanmu akan dipenuhi dengan sampah. Tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Gitu. Nah, makanya penting sekali ini ya, menghilangkan, menghapus dendam. Tidak hanya sekedar mulutnya, tidak hanya sekedar lip service. Tetapi dendam yang ada di dalam hati kita, itu harus betul-betul kita buang jauh-jauh. Ada orang mengatakan begini, Pak, saya ini kok selalu sial kenapa ya? Pak, saya ini kok selalu mengalami kehidupan yang tidak baik. Pak, saya ini kok selalu sakit-sakitan. Nah, ternyata ujung-ujungnya Bapak sekalian ya, kalau kita cek, ternyata masih ada dendam di dalam hatinya. Maka kehidupannya, masa depannya dipenuhi dengan sampah. Tidak bisa melihat keindahan. Tidak bisa merasakan keindahan. Gitu loh. Kenapa? Sampahnya selalu dibawa kemana-mana. Dan banyak orang ternyata tidak sadar Bapak sekalian. Ya. Jadi rasa dendam, sakit hati. Ini banyak orang menyimpan, tetapi dia tidak tahu nyimpannya di mana gitu loh. Banyak orang tuh menyimpan rasa-rasa itu, tapi mereka tidak tahu nyimpannya di mana ya. Tetapi juga banyak orang pengen membuangnya, tetapi juga tidak tahu bagaimana cara membuangnya. Bersama dengan kami, nah kami lebih banyak apa? Mendampingi banyak orang untuk membersihkan sampah-sampah kehidupan tadi.